Ya, oh ya, pertanyaan selanjutnya mengenai sejak kapan sih Bang bisa tahu Arduino gitu? Sejak kapan bisa, apa sih motivasinya biar kita tuh bisa belajar Arduino? Oke, saya jelasin. Awal saya kenal Arduino tuh sekitar 4 tahun yang lalu. Arduino yang pertama saya pegang adalah Arduino Nano untuk proyek iseng-iseng aja dulu, buat lead detector, buat pendeteksi kebohongan. Ya, waktu kelas 3 SMA itu saya pernah bawa ke sekolah Arduino Nano dan lead detector itu sempat sempat digunain orang satu kelas, dan ya ngakak sih, lucu-lucu dan buat hiburan aja. Cuman iseng aja, pengen ketahu, ada rasa memukau lah ketika melihat, wah Arduino itu canggih banget ya. Pertama kenal dari internet sih mengenai, saya cari-cari mengenai teknologi robotik, ternyata ada Arduino, ya nyangkut deh. Tahu tentang Arduino ya, di penasaran akhirnya beli untuk pertama kalinya melewati toko online, beli Arduino Nano tadi, dan sampai sekarang pun masih udah saya modifikasi itu sedemikian rupa sehingga ada kabel-kabelnya gitu, sekarang udah nggak komplek lagi. Ya seperti itu. Karena dari 4 tahun yang lalu saya menggunakan itu, ya sampai sekarang pun masih saya museumkan. Itu. Dan awalnya pasti ada niat dan kemauan kita untuk belajar itu mau atau enggak. Nanti eh, manfaatnya banyak banget ketika kalian tuh udah punya kemampuan di bidang mikrokontroler ini. Benar sekali manfaatnya. Misalkan teman-teman di masyarakat, di pertanian gitu, bisa teman-teman gunakan untuk otomatisasi sistem pertanian, bisa penyiraman otomatis, dan lain-lain. Dan untuk pegawai juga bisa, pegawai kantor itu, biar teman-teman itu walaupun saya juga kadang-kadang bingung gitu kan buat project, karena banyak sekali project yang bisa kita buat. Teman-teman bisa, ya ketika waktu senggang bisa belajar Arduino dari dasar, kita belajar, kemudian tahu tentang Arduino, kemudian ya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membuat misalkan LED kedap-kedip gitu, misalkan buat lampu mati hidup gitu, saklar otomatis gitu. Bisa menggunakan Internet of Things, bisa gitu. Tergantung teman-teman lagi buat inovasinya seperti apa. Ya itu tadi motivasi saya, karena ke rasa rasa, bukan rasa kepuasan sih sebenarnya, rasa kagum saya terhadap teknologi itu loh, kok bisa gitu dengan chip sekecil itu bisa banyak sekali fungsinya gitu. Sekarang banyak sekali yang gunain Arduino ini, udah bahkan project-projectnya udah advance sekali sih. Banyak yang project-projectnya udah high gitulah, udah kelasnya tinggi, dan saya ya gitu-gitu aja, masih buat buat ini karena hobi. Kembali lagi ke hobi juga, jika teman-teman udah hobi ya itu rela meluangkan waktu untuk hobi yang kita lakukan. Misalkan saya nih hobinya ngoprek, ya saya rela buat meluangin waktu buat ngoprek sekitar jam ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apa aja sih Bang ketika kita udah bisa Arduino itu, nanti kita gimana sih gitu kan. Ya seperti yang tadi saya bilang, ketika teman-teman udah bisa Arduino, banyak sekali digunakan di masyarakat, diimplementasikan di masyarakat. Sekarang di zaman sekarang, di mana kita membutuhkan inovasi-inovasi yang kreatif dan yang simple, yang nggak ribet. Bahkan sekarang masih banyak yang ribet-ribet ya, masih banyak yang ribet, dimana kita banyak yang ribet sekali sih menurut saya. Kita makan aja udah masih ribet gitu. Kita makan aja masih ribet gitu kan. Itu bisa kita persimpel lagi menggunakan ya teknologi di zaman sekarang, bisa kita persimpel lagi. Ya itu. Nanti kita bisa, kalau misalnya udah bisa, menurut saya sih, menurut cerita yang saya dapatkan dan ya dari internet juga saya baca-baca, itu nanti perusahaan juga banyak yang mencari lulus atau orang yang bisa mengontrol dengan Arduino dan lain-lain, itu banyak sekali. Intinya ilmunya selain belajar Arduino itu nanti banyak sekali di masyarakat juga bisa kalian implementasikan. Ketika membuat project ya bisa kita implementasikan di masyarakat itu. Nanti masyarakat itu pasti sih menerima. Misalkan kita punya solusi yang lebih sederhana dan nggak ribet, ya pasti masyarakat menerima. Itu sih.
Untuk teman-teman yang ingin belajar ya, khususnya Arduino ini, mungkin teman-teman banyak sekali yang masih ya jika masih ada yang masih pemula gitu, belum tahu banyak mengenai Arduino, bisa teman-teman cari di internet mengenai itu pendahuluannya. Dan teman-teman jika belum punya hardware-nya ya tadi, bisa teman-teman akses website kayak apa namanya, tinkercad.com seperti link di atas ini ya. Saya kasih lah linknya, tinkercad.com. Nah, di situ ada simulasi online untuk Arduino dan proyek-proyek tertentu, bisa teman-teman lihat. Di situ ada komponennya juga, komponen pendukung, sensor, aktuator juga ada di situ. Bisa teman-teman kombinasikan dengan Arduino untuk pembelajaran aja di situ sih, untuk pembelajaran aja, edukasi, dan bisa teman-teman buat kelas kelompok gitu bisa juga, dan saya saling tukar ide, saling tukar project bisa juga di situ. Bisa teman-teman lihat, bisa teman akses secara gratis dan tanpa bayar, tinggal login menggunakan akun Google atau menggunakan akun ya. Oke, di sini mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai video ini, atau dalam video ini mengenai Arduino dan lain-lain, bisa teman-teman email atau di kontak di deskripsi video. Sekian video ini saya buat. Jika teman kata-kata saya ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, salam maker.